warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Unima. Di sini kita akan melakukan wawancara kepada Bapak mengenai kemuhammadiyahan. Ya, Baik, untuk pertanyaan yang pertama, sejak kapan Bapak bergabung dengan Muhammadiyah, Pak? sejak SMP, Oh, dulu kelas 1 SMP. Berarti usia berapa? 13 tahun. gitu ya Pak ya. Berarti itu melewati sekolah atau? Kebetulan dulu saya di PAI Muhammadiyah di Temanggung, SMP-nya di SMP Muhammadiyah Temanggung, SMA-nya di MUHI Temanggung. Gitu. Berarti awal mulanya melewati bidang pendidikan ya Pak ya? Pendidikan. Ya baik. Lanjut ya Pak ya, untuk pertanyaan kedua, apa yang membuat Bapak tertarik untuk bergabung dengan Muhammadiyah Pak? Pemahaman keagamaannya tidak terlalu fanatik, kemudian visioner ke depan, dan tentunya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gitu ya Pak ya. Baik. Lanjut. Selanjutnya Pak, pengalaman apa yang paling berkesan selama Bapak gabung di Muhammadiyah? Pengalaman berkesan adalah proses perjalanan saya aktif di organisasi Ikatan Remaja Muhammadiyah, kemudian aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, aktif di Pemuda Muhammadiyah, sampai sekarang masih aktif juga di kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Itu sangat besar. Selanjutnya, bagaimana Muhammadiyah mempengaruhi cara berpikir di dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Kebetulan keluarga saya itu juga keluarga Muhammadiyah, jadi mulai dari kecil dulu sampai sekarang pemahaman-pemahaman kemuhammadiyahan di dalam diri saya ya alami mengikuti, sehingga jadi warga Muhammadiyah ya warga Muhammadiyah yang tidak fanatik, jadi tetap paham perbedaan. Apalagi dengan kalau di masyarakat ada organisasi lain, ya tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi saling fastabiqul khairat gitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa tantangan yang pernah Bapak hadapi selama aktif di Muhammadiyah? Tantangan yang saya hadapi adalah ketika berpikir untuk mencari penerus dalam aktif organisasi. Contoh ya, ketika aktif di IRM atau mungkin IMM, tentunya kan saya tidak mungkin selamanya di organisasi itu, harus meloncat ke organisasi lanjutan. Kalau dulu ketika di IRM saya harus loncat ke IMM. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya bisa mencari atau mengkader penerus di bawah saya. Ketika saya di IMM kan tidak mungkin sampai hari ini saya harus aktif di IMM terus, kan tidak mungkin. Nah, ketika tantangannya adalah bagaimana saya bisa menyiapkan penerus selanjutnya. Sekarang saya berada di sini jadi kepala sekolah. Tentunya kan tidak selamanya jadi kepala sekolah. Maka tantangan saya di Muhammadiyah adalah bagaimana saya harus mencetak atau menyiapkan kepala sekolah yang selanjutnya yang memiliki pemahaman kemuhammadiyahan yang baik dan benar gitu. Apalagi apa kesan dan pesan Bapak selama bergabung di Muhammadiyah? ya, di Muhammadiyah itu kesannya saya menikmati mengikuti alurnya Allah saja. Kenapa saya di Muhammadiyah itu mungkin kersani Gusti Allah, jadi nikmati aja hidup. Kemudian pesannya untuk teman-teman ya, jadi hidup kita kan cuma satu kali, dimanapun kita harus bermanfaat untuk banyak orang. Dan kalau kita bergerak sendiri itu akan lelah, maka butuh semacam lembaga atau organisasi atau kumpulan komunitas yang mana sesuai dengan hati nurani pikiran kita. Syukur-syukur komunitas itu ya terintegrasi dengan ibadah kepada Allah. Nah, saya menemukan di Muhammadiyah ini adalah semacam komunitas yang mana saya dunianya juga dapat, akhiratnya juga dapat. Saya nyaman dalam beribadah, saya nyaman dalam bermasyarakat, dan saya nyaman dalam mengembangkan kompetensi individu gitu.
Oke, apalagi? Terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk generasi muda dalam memahami Muhammadiyah? Ya, ikuti alur aja. Harapannya ikuti alur, aktif di Muhammadiyah itu alami gitu ya, tidak merasa dipaksa, tidak, ya Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan itu keren banget lah, sudah sesuai dengan zaman ya. Bahkan kalau di sosial media banyak yang launching Muhammadiyah gitu ya, ya ikuti aja. Tapi pesannya jangan sekali-kali kita sudah masuk di Muhammadiyah yuk mempunyai sifat menyalahkan organisasi lain, membuat pandangan takfiri, mengkafirkan organisasi lain. Jangan. Ya kalau bisa ya tidak bergandeng tangan, segala sesuatu tindak tanduk kita, aktivitas kita itu berefek positif, efek domino pada masyarakat yang baik gitu. Oke, apa lagi? Sudah Pak. Sudah. Terima kasih ya Pak ya atas kesan dan pesannya selama wawancara ini sungguh membangun untuk kami generasi muda. Ya, siap. Terima kasih ya Pak Cukup? ya. Assalamualaikum. Oke, baik.